Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Raditya dari IF03 2211417. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengikuti jejak evolusi komputer dari generasi pertama hingga masa kini. Next, pengenalan evolusi komputer. Generasi pertama yaitu ada komputer tabung vakum. Kemudian generasi kedua komputer transistor. Generasi ketiga ada komputer terpadu. Generasi keempat itu yaitu komputer personal. Dan yang kelima evolusi komputer saat ini dan masa depan. Pengenalan evolusi komputer. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi komputer pun mengalami evolusi yang sangat pesat. Dari komputer tabung vakum pada generasi pertama hingga komputer personal pada generasi keempat. Setiap generasi memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing. Pada slide ini kita akan membahas tentang sejarah evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini secara singkat namun informatif. Generasi pertama dimulai pada tahun 1940-an dengan ditemukannya komputer tabung vakum. Meskipun ukurannya besar dan daya tahan kurang baik, komputer ini menjadi tonggak awal dalam perkembangan teknologi komputer. Kemudian pada generasi kedua, ditemukanlah komputer transistor yang lebih kecil, efisien dibandingkan dengan komputer tabung vakum. Generasi ketiga ditandai dengan ditemukannya komputer terpadu atau integrated circuit yang memungkinkan banyak komponen elektronik dimasukkan ke dalam satu chip. Dan pada generasi keempat, komputer personal menjadi tren dan semakin populer di kalangan masyarakat umum. Next, ada generasi pertama yaitu komputer tabung vakum. Komputer tabung vakum adalah jenis komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum sebagai pengganti transistor pada saat itu. Komputer ini muncul pada tahun 1940-an dan digunakan untuk menghitung pergerakan artileri pada masa Perang Dunia Kedua. Karakteristik utama dari komputer tabung vakum adalah ukurannya yang sangat besar dan berat, serta memerlukan daya listrik yang tinggi. Selain itu, komputer ini juga sering mengalami kerusakan karena tabung vakumnya yang sudah rusak dan sulit diganti. Meskipun memiliki kelemahan tersebut, komputer tabung vakum tetap menjadi terobosan besar dalam sejarah teknologi komputer karena telah membuka jalan bagi perkembangan komputer selanjutnya. Pada saat itu, komputer tabung vakum dianggap sebagai mesin ajaib yang dapat melakukan perhitungan yang sangat kompleks dengan cepat dan akurat. Dalam gambaran grafis, komputer tabung vakum dapat digambarkan sebagai sebuah kotak besar dengan banyak kabel dan tabung vakum di dalamnya. Ada generasi kedua, yaitu komputer transistor. Komputer transistor sendiri adalah jenis komputer yang menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama komputer. Perkembangan teknologi transistor memungkinkan ukuran komputer menjadi lebih kecil dan hemat dibandingkan dengan komputer tabung vakum. Komputer transistor pertama kali ditemukan oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley pada tahun 1997 di Bell Labs. Kemudian pada tahun 1958, Jack Kilby dari Texas Instruments mengembangkan sirkuit terpadu atau IC yang memungkinkan banyak transistor diintegrasikan dalam satu chip silikon. Hal ini membuka jalan bagi lahirnya komputer terpadu pada generasi selanjutnya. Kelebihan lain dari komputer transistor adalah kemampuan untuk melakukan tugas secara simultan atau parallel processing yang memungkinkan pemrosesan data lebih cepat. Selain itu, transistor juga lebih andal dan tahan lama dibandingkan dengan tabung vakum. Next, generasi ketiga yaitu ada komputer terpadu. Komputer terpadu tersendiri atau integrated circuit atau bisa disingkat dengan IC
adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan sirkuit elektronik dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih efisien dibandingkan dengan komponen elektronik discrete. Teknologi ini mulai dikembangkan pada tahun 1958 oleh Jack Kilby dari Texas Instruments dan Robert Noyce dari Fairchild Semiconductor. Kelebihan dari komputer terpadu adalah ukuran yang lebih kecil, konsumsi daya yang lebih rendah, dan performa yang lebih baik. Dalam industri komputer, teknologi ini digunakan untuk membuat mikroprosesor, memori, dan perangkat semikonduktor lainnya. Next, ada generasi keempat yaitu komputer personal. Komputer personal atau PC personal komputer adalah jenis komputer yang dirancang untuk penggunaan pribadi. Komputer personal pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1981. Sejak saat itu, PC telah mengalami banyak perubahan dan menjadi lebih ringkas, cepat, dan efisien. Karakteristik dari komputer personal adalah ukurannya yang kecil sehingga mudah dibawa-bawa, serta kemampuan untuk melakukan tugas-tugas seperti pemenuhan data, pengolahan gambar dan suara, dan koneksi internet. Kelebihan dari komputer personal adalah fleksibilitasnya adalah hal penggunaan dan peningkatan kemampuan melalui upgrade hardware dan software. Next, evolusi komputer saat ini dan masa depan. Komputer saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu tren terbaru adalah penggunaan kecerdasan buatan yaitu AI atau Artificial Intelligence dalam berbagai aplikasi seperti chatbot dan self-driving car. Selain itu, komputer kuantum juga menjadi perhatian utama dalam industri teknologi karena dapat memproses data yang lebih cepat daripada komputer konvensional. Perkembangan teknologi yang sedang berkembang juga meliputi Internet of Things atau IoT, virtual reality, VR, augmented reality, AR, dan blockchain. IoT memungkinkan komunikasi antara objek-objek di sekitar kita sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. VR dan AR memberikan pengalaman interaktif yang lebih intens dan imersif bagi penggunanya. Sedangkan blockchain merupakan teknologi yang digunakan untuk transaksi digital yang aman dan terpercaya. Sekian dari saya, Pak Isra dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.